Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Sian dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi sudut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan membahas materi garis dan kedudukan garis. Simak ya sampai akhir. Yang pertama yaitu pengertian sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Kemudian adapun pengertian sudut dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Kemudian selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut bisa juga didefinisikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Nah, itu adalah pengertian sudut. Selanjutnya, bagian-bagian pada sudut. Nah, sudut ini memiliki bagian-bagian ya. Yang pertama itu kaki sudut, merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Kita lihat di gambar di sini, kaki sudutnya yaitu A dan C. Kemudian yang kedua, titik sudut, merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Di sini titik sudutnya yaitu titik B. Kemudian yang ketiga, daerah sudut, daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Nah, daerah sudut ini terdapat di antara dua kaki sudut, di antara A dan C, berarti ini adalah daerah sudutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut yang besarnya 90 derajat disebut sebagai sudut siku-siku. Kemudian, sudut yang besarnya 180 derajat disebut sebagai sudut lurus. Selanjutnya, sudut yang besarnya antara 0 derajat serta 90 derajat disebut sebagai sudut lancip. Kemudian, sudut yang besarnya antara 90 derajat serta 180 derajat disebut sebagai sudut tumpul. Selanjutnya, sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat disebut sebagai sudut refleks. Nah, jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Selanjutnya, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Nah, kemudian apabila dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang ini merupakan sudut yang sama besar. Nah, itu dia jenis-jenis sudut. Kemudian kita akan membahas hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berpenyiku. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa besar sudut yang saling berpenyiku itu adalah 90 derajat. Kita lihat di sini gambarnya. Sudut ADB ini ADB ditambah sudut BDC itu adalah 90 derajat. Kemudian sudut BDC ini adalah penyiku dari ADB. Hubungan antar sudut yang kedua yaitu sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Nah, tadi juga Ibu sudah jelaskan ya, besar sudut berpelurus ini adalah 180 derajat. Bisa kita lihat gambar di sini. Di sini ada sudut AOB dan sudut COB.
Nah, besar sudut AOB ini kita lambangkan dengan T, kemudian besar sudut COB ini kita lambangkan dengan U. Jadi T ditambah U ini totalnya adalah 180 derajat. Kemudian yang ini juga sama. Di sini ada sudut AOB, kemudian ada sudut BOD, dan ada sudut COD. Kita lambangkan masing-masing dengan Z, Y, dan X. Maka besar sudut X ditambah Y ditambah Z adalah 180 derajat. Nah, itu dia anak-anak pembahasan mengenai hubungan antar sudut. Selanjutnya, hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Di sini dua garis sejajarnya adalah garis K dan garis L. Ini sejajar, dipotong dengan garis yang lainnya adalah garis M. Yang pertama ada sudut sehadap atau sama besar, merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Nah, pada gambar di samping ini sudut yang sehadap yaitu sudut A dan E. Kita lihat A dan E menghadapnya sama ya, ke sebelah kanan. Posisinya juga sama. Kemudian sudut B dan F, kemudian sudut C dan G, kemudian sudut D sama dengan sudut H. Nah, itu adalah pasangan sudut sehadap. Ya, selanjutnya ada sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini adalah suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Nah, dalam gambar di samping ini sudut dalam berseberangannya yaitu sudut C dan sudut F. Nah, ini berada di dalam dan berseberangan posisinya. Kemudian sudut D dan sudut E. Ya, untuk selanjutnya yaitu sudut luar berseberangan, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Nah, kalau tadi letaknya di dalam, nah yang ini letaknya di luar tapi masih berseberangan. Pada gambar di samping ini sudut luar berseberangannya yaitu sudut A dan sudut H. Nah, ini ada di luar kemudian berseberangan. Kemudian sudut B dan sudut G. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu sudut dalam sepihak, merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, pada gambar di samping ini sudut dalam sepihaknya yaitu sudut D dan sudut F. Kita lihat di sini sudut D dan sudut F. Ini sepihak dan ada di dalam. Kalau kita jumlahkan maka 180 derajat. Kemudian sudut C dan sudut E. Kalau dijumlahkan juga menjadi 180 derajat. Berikutnya yaitu sudut luar sepihak, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Nah, jika dijumlahkan juga sudutnya saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Di sini kita lihat yang bagian luarnya yaitu sudut B sepihak dengan sudut H. Jika dijumlahkan 180 derajat. Kemudian sudut A ditambah sudut G sama dengan 180 derajat. Nah, itu dia sudut luar sepihak. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain yang terakhir adalah sudut bertolak belakang, merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Nah, pada gambar di samping, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A sama dengan sudut B. Kita lihat ya, A dan D ini saling bertolak belakang. Kemudian sudut B sama dengan sudut C, sudut E sama dengan sudut H, sudut F sama dengan sudut G. Perlu diingat ya anak-anak, pasangan sudut yang saling bertolak belakang ini terjadi apabila terdapat dua garis berpotongan sehingga dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya itu disebut sebagai dua sudut yang bertolak belakang. Kemudian dua sudut yang saling bertolak belakang ini adalah sama besar. Nah, itu dia hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan terakhir ya,
mengenai satuan sudut. Nah, dalam ukuran derajat, nilai 1 derajat ini mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran. Berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Untuk menyebutkan suatu ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, ini adalah simbol derajat, kemudian ada menit dan detik. Ya, perhatikan baik-baik hubungan derajat, menit, dan detik di bawah ini. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Untuk 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik. Dan untuk 1 detik ini sama dengan 1/3600 derajat. Nah, ukuran sudut dalam satuan radian, 1 derajat ini sama dengan P/180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per P. Nah, jika nilai P-nya itu adalah 3,14159, sehingga 1 derajat sama dengan P/180 radian, sama dengan 3,14159/180, maka hasilnya adalah 0,017453, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per P sama dengan 180 derajat per 3,14159 sama dengan 57,296 derajat. Nah, itu pembahasan mengenai satuan sudut. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.